Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu sucinya kepada manusia yang paling dikasihinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan firman Allah taala yang terkumpul dalam kitab suci Al-Qur'an ini berisi pedoman hidup bagi manusia, petunjuk yang abadi bagi setiap generasi. Setiap surah, bahkan di setiap hurufnya, memiliki makna yang sangat mendalam yang akan menyampaikan pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kakek kami pun baik dari ibu baik dari ayah sama, mereka juga pendonor kornea mata. Yang satu saya tahu ceritanya, alhamdulillah berhasil sampai ke penerima. Yang satu lagi keburu rusak di tengah jalan kalau nggak salah. Nah, jadi memang ini kayak jebakan keluarga, tapi yang bisa kita syukurin gitu bentuknya. Iya. Ya ngasih contohnya ya luar biasa luar gitu biasa, ya. Itu mah, ya. Mengajarkan sesuatu yang membawa kita supaya bisa peduli sama orang lain. Kan memang kita sebagai manusia harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan ini memang ajaran yang baik lah kalau orang tua sebagai orang tua mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Benar-benar. Dan memang perlu sobat-sobat keren di rumah, atau perlu juga mungkin ditiru oleh keluarga-keluarga yang lain hal yang seperti ini. Jadi bukan hanya sendiri aja yang berkhidmat, tapi kita juga ngajakin orang lain, terutama keluarga kita. Keluarga sendiri. Kemarin sih sebenarnya nyokap baru meninggal kemarin. Di situ sih saya bilang sayang. Nggak apa-apa, santai aja. Tenang. It's okay. Ya, kalau bisa dibilang sih gue hampir nggak pernah ya ngomong sayang ke nyokap sendiri. Tapi intinya gimana pun juga tindakan gue ya menunjukkan kalau ya gue tuh ada buat dia. Jadi kita itu dulu belajarnya masih menggunakan bahan-bahan yang berbahasa Indonesia. Dan sekendari itu ya. Sumbernya yang berbahasa Indonesia yang menjadi sumber dasarnya. Ya kan, dan itu kita ketahui terbatas karena memang belum diterjemahkan semua. Tetapi di Kadian yang menjadi menarik, yang menjadi menurut saya satu kelebihan lah. Tapi memang ada juga Jamiah Indonesia memiliki kelebihan, Jamiah Kadian memiliki kelebihan juga. Tapi dari sisi ini Jamiah Ahmadiyah Kadian lebih memiliki kelebihan dari segi itu tadi, karena kita tahu bahasa, sehingga kita langsung dari sumber aslinya Mas Yam. Jadi dari sumber asli buku-buku pendiri Jemaat Ahmadiyah itu tadi, Hadrat Masih Maud Wassalam, dan pelajarannya di kelas juga langsung dari buku-buku aslinya, gitu. Jadi bahan kita lebih banyak lah, sumber kita lebih banyak dibandingkan kita dulu di Indonesia. Ada hal-hal yang memang dulu kita nggak ketahui, kemudian sampai di sana jadi kita ketahui, gitu. Selain bahasa Urdu sendiri kan mungkin kalau di luar kurang awam gitu ya. Kalau sumber-sumber buku bahasa Arab sendiri lumayan banyak juga kan? Oh iya, bahasa Arab, Hadrat Masih Maud Wassalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, banyak menulis juga buku-buku dalam bahasa Arab. Dan bahkan beliau menantang ulama-ulama lain juga, barang siapa saja yang berani menjawab buku-buku beliau atau menulis tandingan buku-buku beliau malah mau mengasih hadiah itu. Ya kan, banyak sekali buku beliau, Nurul Haq, ya kan, dan buku-buku yang lain juga. Banyak sekali buku beliau dalam bahasa Arab. Bahkan itu saya ingat ada khutbah ilhamiah itu Pak. Kita tahu itu khutbah ilhamiah itu adalah khutbah beliau di dalam bahasa Arab, dan itu yang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, pure itu bahasa Arab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Holy ya Bari ya Musawwir ya Ghufar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabir ya Basit ya Hafiz ya Rafiq ya Mu'in ya Muzir ya Sami ya Basir ya Hakam ya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Sobat Islamku keren yang berbahagia, senang berjumpa kembali dengan saya Numan Ahmad dalam program Dada Subuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama sifat yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satunya, yakni sifat Al-Qayyum. Seperti kita ketahui bersama, sifat Al-Qayyum ini adalah salah satu dari Asmaul Husna tadi. Bahkan nama ini adalah salah satu Asmaul Husna yang teragung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika nama ini bergabung dengan nama lain, yaitu sifat Al-Hayyu, yang artinya maha hidup. Sebagian ulama menerangkan bahwa sesungguhnya kedua nama ini disebut Al-Ismul A'zam, yang artinya nama yang sangat agung, yang paling agung. Yang apabila Allah Subhanahu wa taala diseru dengan menyebutkan namanya ini, maka Allah akan mengijabahinya. Dan bila seseorang memohon dengan menyebut nama itu, maka Allah akan memberikan dan mengabulkan permohonannya. Sobat Islamku keren, menurut bahasa Arab, Al-Qayyum artinya adalah yang berdiri tegak, berasal dari kata qoma yaqumu qaim. Kata Al-Qayyum ini adalah bentuk mubalaghah dari kata qaim yang memiliki dua makna utama. Yang pertama, Allah berdiri sendiri dan tidak membutuhkan seluruh makhluk, sehingga tidak butuh sesuatu apapun, baik dalam hal adanya maupun dalam hal eksistensinya. Demikian pula dalam sifat kesempurnaannya dan perbuatan yang muncul daripadanya. Karena ketidakbutuhannya bersifat zati, yakni terikat langsung dengan zat Allah Ta'ala, maka Allah tidak akan ditimpa kekurangan ataupun rasa butuh akan sesuatu. Makna yang kedua dari sifat Al-Qayyum adalah Allah lah yang selalu mengatur makhluknya. Seluruh yang ada di alam ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa butuh yang bersifat zati, yang terikat langsung. Maka dari itu, seluruh makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal keberadaannya dan juga eksistensinya. Karena Allah Ta'ala lah yang memberikan kepadanya sebab-sebab ia bisa eksis, bisa ada di alam ini. Tiada sesuatu pun dalam alam semesta ini dan juga seluruh isinya kecuali atas bantuan dan peranan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Allah Ta'ala selalu mengatur dan memperhatikan urusan makhluk-makhluk, yakni ciptaan-ciptaannya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala lalai sesaat pun dari mengawasi mereka. Kalau tidak demikian, maka aturan alam, aturan dunia ini akan kacau dan akan hancur tonggak-tonggak atau penyangganya. Selanjutnya, nama sifat Al-Qayyum Allah Ta'ala telah disebut di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Dalam 3 ayat dan 3 ayat yang berbeda. Ketiganya itu selalu bergandengan, beriringan dengan sifat Asma'ul Husna lain, yaitu Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Nama tersebut juga ada dalam hadis dan juga sabda-sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Saya akan menyampaikan 3 ayat yang tercantum sifat Al-Hayyu, sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah ayat kursi, yakni surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Yang artinya Allah
tidak ada Rob yang berhak disembah kecuali Dia yang maha hidup, yang maha tegak atas zatnya sendiri dan menopang segala sesuatu. Kantuk tidak menyerangnya dan juga tidak pula tidur. Ayat yang kedua yang menerangkan sifat Al-Qayyum adalah surat Ali Imran ayat 1-2 yang berbunyi Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya Alif Lam Mim, Allah tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Dia yang maha hidup, yang maha tegak atas zatnya sendiri dan menopang segala sesuatu. Selanjutnya, ayat ketiga yang tercantum di dalamnya sifat Al-Qayyum adalah Al-Quran Surat Toha ayat 111 yang bunyi wa'atil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Yang artinya, dan tunduklah semua wajah dengan berendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, lagi maha tegak atas zatnya sendiri dan menopang segala sesuatu. Dan sesungguhnya telah merugilah orang-orang yang melakukan kezaliman. Sobat Islamku keren, makna sifat Qayyum Allah Subhanahu wa taala berkonsekuensi pada kesempurnaan seluruh perbuatannya. Demikian pula sifat kehidupannya yang sempurna berkonsekuensi pada seluruh sifat zatnya yang sempurna pula, baik ilmu, kemampuan, kemauan, pendengaran, penglihatan, kemuliaan, kesombongan, kesabaran, dan sebagainya. Itu Allah miliki dalam segala sifat-sifatnya dan terangkum dalam sifat Al-Qayyum ini. Selanjutnya, bagi setiap mukmin sekalipun, dalam keadaan sangat susah dan sangat sulit, sekali-kali ia tidak boleh menaruh keraguan sedikit pun tentang zat Allah Subhanahu wa taala atau tentang suatu sifat Allah Subhanahu wa taala. Melainkan adanya kesulitan itu harus memicu dirinya agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Hayyu dan Qayyum sambil merundukkan kepala di hadapannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman masih dalam surat Al-Baqarah yang tadi, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, yakni kantuk tidak menyerangnya dan tidak pula tidur. Ayat ini telah menjelaskan bahwa jangan sekali-kali timbul dalam pikiran kita dan benak kita bahwa Tuhan yang Hayyu dan Qayyum bisa lengah dan dipengaruhi rasa kantuk ataupun tertidur. Hendaklah kita ingat sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dan tidak pula dipengaruhi kelemahan sehingga hilang kestabilan dalam perhatian maupun penglihatannya. Tuhan tidak memerlukan rehat ataupun istirahat. Kekuatan dan kemampuannya tidak seperti yang dimiliki oleh makhluknya, terutama manusia. Karena manusia memerlukan istirahat dan tidur, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak. Sesungguhnya Allah adalah pemilik segala macam kudrat. Oleh sebab itu, Dia tidak memerlukan tidur dan tidak pula merasa ngantuk karena penat ataupun lelah. Tidak ada alasan mengapa Allah harus lalai terhadap kehidupan dan kelanggengan hidup hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 42, "Qul may yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun." Yang artinya, katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah yang Maha Pemurah? Bahkan mereka masih juga berpaling dari mengingat Tuhan mereka. Kemudian di tempat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura." Yang artinya, sesungguhnya Allah menahan seluruh langit dan bumi supaya keduanya jangan sampai menyimpang dari posisinya. Dan sungguh jika keduanya menyimpang juga, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran surat Fatir ayat ke-41. Jadi
Sifat Allah yang satu ini, yakni Al-Qayyum, di antara sifat-sifatnya yang lain yaitu memiliki peran yang besar sebagaimana besarnya pemilik sifat ini, Allah. Yang sifat ini dengan maknanya yang pertama mengandung kesempurnaan, kemandirian, dan kebesarannya. Dan makna yang kedua atau yang lainnya mengandung seluruh sifat kesempurnaan dalam perbuatannya yang tidak ada kesempurnaan baginya kecuali dalam sifat Al-Qayyum ini. Sobat Islamku keren yang budiman, sifat Al-Hayyu dan sifat Al-Qayyum mengandung sifat kesempurnaan seluruhnya. Keduanya ibarat dua kutub bagi seluruh langit dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satu sifat pun yang keluar dari kedua sifat-sifat ini. Oleh karena itu, telah terdapat sebuah riwayat bahwa keduanya merupakan Al-Ismul A'zam, seperti yang awalnya saya ungkapkan tadi, yaitu nama Allah yang Maha Agung, yang apabila diminta dengan menyebut namanya tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dan mengabulkan permintaannya. Apabila dimohonkan dengan menyebut namanya, maka Allah akan mengijabahinya. Kedua nama yang agung ini mengandung seluruh sifat kesempurnaan, karena kehidupan merupakan syarat untuk memiliki segala kesempurnaan dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ilmu, kemampuan, kemauan, pendengaran, dan seterusnya, dan lain-lain. Adapun sifat Al-Qayyum ini, yang salah satu maknanya adalah yang banyak mengatur urusan makhluknya, banyak mengatur urusan ciptaan-ciptaannya, dan yang tidak lalai dari mereka walaupun sesaat. Hal itu berkonsekuensi pada kesempurnaan dan kelanggangan seluruh perbuatannya. Sobat Islamku keren, Ibnu Jarir rahimahullah menyatakan, Al-Qayyum adalah yang melakukan penjagaan terhadap segala sesuatu baik itu pemberian rezeki dan pengaturannya, dan pada apa yang dia kehendaki, dia sukai baik perubahan, penggantian, penambahan maupun pengurangan. Ini tercantum dalam tafsir At-Tabari. Jadi telah disebutkan bahwa kedua nama Allah yaitu Al-Hayyu dan Qayyum merupakan Ismul A'zam, nama Allah Ta'ala yang teragung. Itu juga terdapat dalam riwayat-riwayat dan juga sabda-sabda Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikisahkan bahwa dahulu ia sedang terduduk bersama Hadrat Rasulullah SAW, dan ada seorang yang sholat lalu berdoa, Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan mengimani bahwa hanya milik Engkau lah segala pujian, tiada sesembahan yang patut disembah selain Engkau, pencipta langit dan bumi, wahai yang memiliki keagungan dan kemurahan, wahai Hayyu, wahai Qayyum. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, sungguh dia telah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut namanya yang terbesar, yang bila diminta dengannya, maka Allah akan mengijabahinya, dan bila dimohon dengannya, Allah akan memberinya. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu selanjutnya Nabi SAW pun mengajari putrinya untuk berdoa dengan menyebut nama itu, nama Al-Hayyu dan juga Al-Qayyum. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, apa yang menghalangimu untuk mendengar apa yang kuwasiatkan kepadamu? Hendaknya kamu ucapkan bila masuk waktu pagi dan masuk waktu sore. Wahai Hayyu, wahai Qayyum, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Perbaikilah seluruh urusanku. Janganlah engkau serahkan diriku padaku walaupun sekejap mata selamanya. Hadis riwayat Ibnu Sunni dalam kitab Amal Yaum wa Ila dan Al-Baihaqi. Selanjutnya Nabi SAW pun mempraktekkan pembacaan doa-doa seperti ini dengan biasa mengucap sifat Al-Hayyu dan Qayyum, seperti diceritakan oleh Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apabila tertimpa suatu urusan yang sangat sulit, Nabi Muhammad Rasulullah SAW berdoa, Ya Hayyu, Ya Qayyumu,
birahmatika astaghis. Ya artinya, wahai Al-Hayyu, wahai Zat yang Maha Hidup, dan Al-Qayyum, Zat yang Maha berdiri tegak, berdiri sendiri. Dengan rahmat Engkau, aku memohon pertolongan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Sunni. Selanjutnya, apa buah yang dapat kita rasakan, dapat kita peroleh dengan mengimani nama Allah Al-Qayyum? Kembali lagi kepada nama atau sifat Al-Qayyum ini, artinya bukan hanya Tuhan yang berdiri sendiri di atas zatnya, melainkan ialah penegak setiap makhluk dan benda di atas alam semesta ini. Maksudnya setiap benda yang nampak kepada setiap orang yang dapat kita lihat, dan setiap benda yang berdiri di atas langit dan bumi telah berdiri karena zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara buah dari mengimani nama Allah Al-Qayyum adalah mengetahui kebesaran Allah Ta'ala dan juga keagungannya, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan, sehingga segala sifat yang ada dalam diri, dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada berada dalam puncak keindahan dan ketinggian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lemah, tidak pernah letih, tidak pernah butuh, tidak pernah istirahat, dan tidak pernah lalai walaupun sesaat, dan juga tidak pernah merasakan kantuk dan tidak pernah tidur. Allah, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Hidup, yang Maha Tegak atas zatnya sendiri dan menopang segala sesuatu. Kantuk tidak menyerangnya dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Sobat Islamku keren yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Pencipta, Maha Memiliki, Maha Mengatur, Maha Mengetahui, dan Maha Mampu atas segala sesuatu. Lagi, Dia adalah zat yang Maha Perkasa, Maha Mengawasi, Maha Memberi, dan memiliki banyak lagi sifat-sifat sempurna lainnya. Untuk itu, kita sebagai hambanya harus berusaha menanamkan sifat-sifat yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita dan mempraktekannya dalam setiap amalan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tahallaku bi akhlaqillah." Berakhlaklah dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harus berusaha menanamkan sifat-sifat atau akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita berakhlak, dalam kita berbuat. Dari sifat Al-Qayyum ini bisa kita ambil suatu pelajaran, suatu hal yang harus kita coba tanamkan dalam diri kita, yaitu sifat mandiri ataupun independen, dengan kita berusaha sebisa mungkin untuk tidak bergantung pada orang lain. Memang kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain, akan tetapi hendaknya kita meniru akhlak, meniru sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Qayyum, yang tidak bergantung pada sesuatu pun. Kita pun harus berusaha meningkatkan kemampuan kita, baik itu secara akademis, baik itu secara atau hal-hal berhubungan dan hal-hal yang lain dalam bekerja, dalam rumah tangga, harus berusaha menjadi seseorang yang mandiri, seseorang yang independen, tidak menggantungkan sepenuhnya terhadap orang lain. Selain itu, berakhlak dengan sifat Al-Qayyum Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa juga dengan melalui sifat-sifat atau akhlak yang mencerminkan sifat mengayomi, menyokong, menopang, ataupun membantu orang lain, membantu makhluk lain, membantu sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat menanamkan, selain mengimani sifat Al-Qayyum ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dari itu kita harus berusaha mewujudkan sifat Al-Qayyum ini dalam pribadi kita, dalam setiap amalan dan juga ibadah kita. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.